Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan, SPT MSI, dosen program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Hairun. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah Kebijakan dan Undang-Undang Peternakan dengan kode PIP 61842 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib mahasiswa program studi peternakan semester ganjil. Dalam perkuliahan, saya menggunakan sistem pengajaran DAI atau Delivery Interaksi dan Assessment. Delivery di sini, saya menyediakan beberapa materi pembelajaran yang beragam untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri, sehingga materi yang akan saya berikan diharapkan dapat diterima dengan baik. Kemudian interaksi di sini, kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa dilaksanakan di kelas untuk membahas materi kuliah, diskusi, dan tanya jawab dalam rangka mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Asesmen di sini memberikan tugas secara terstruktur yang direncanakan, misalnya mereview dan membahas artikel kebijakan, menganalisis undang-undang, atau menyelesaikan suatu studi kasus dalam rangka mengukur kemampuan mahasiswa menerima materi pembelajaran secara objektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi singkat capaian pembelajaran diharapkan dengan mode pembelajaran pada mata kuliah Kebijakan dan Undang-Undang Peternakan. Berikut capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kebijakan publik dan peraturan perundang-undang di bidang peternakan. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis regulasi dan kebijakan peternakan secara nasional dan daerah secara kritis berdasarkan pendekatan ilmiah dan hukum. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun argumentasi tertulis maupun lisan secara sistematis dalam mengevaluasi kebijakan peternakan berbasis data dan literatur akademik. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi peran aktor, kelembagaan, serta implementasi kebijakan pemerintah terhadap sektor produksi, distribusi, dan kesejahteraan hewan. Mata kuliah Kebijakan Undang-Undang Peternakan merupakan pemahaman penting yang diberikan kepada mahasiswa program studi peternakan mengenai kerangka hukum dan dinamika kebijakan publik yang berdasar pembangunan di sektor peternakan. Ruang lingkup pembahasan pada mata kuliah ini mencangkup konsep dasar kebijakan dan hukum peternakan. Yang kedua, sejarah dan arah kebijakan peternakan di Indonesia. Yang ketiga, politik peternakan Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesejahteraan hewan. Yang kelima, kebijakan kesejahteraan hewan dan standar internasional WHO dan OIE. Yang keenam, kebijakan penyuluhan, pembibitan, dan budidaya ternak. Dan ketujuh, kebijakan pemasaran, distribusi, dan pengolahan hasil peternakan. Dan kedelapan, kewenangan pusat dan daerah dalam kebijakan peternakan. Yang kesembilan, harmonisasi kebijakan nasional dan hukum internasional. Yang kesepuluh, peran lembaga dan aktor dalam proses kebijakan peternakan. Dan yang ke-11, studi kasus pelaksanaan kebijakan peternakan di daerah. Materi pembelajaran akan dibahas dalam kuliah tatap muka dan diskusi kelompok, sehingga mahasiswa dapat mencapai kemampuan seperti yang diharapkan. Mahasiswa diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 16 kali pertemuan dengan menggunakan bahan tayang PPT, menjelaskan secara langsung dengan metode ceramah, diskusi, dan presentasi. Setelah penyampaian materi, mahasiswa diberikan contoh soal atau studi kasus mengenai kebijakan peternakan di Indonesia dan daerah.
Mahasiswa dapat berpikir kritis dan memberikan opini mereka terkait materi yang disampaikan. Saya yakin dengan membiasakan mahasiswa menyelesaikan studi kasus, mereka akan terbiasa dalam berpikir analitis dan mampu menyampaikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Selanjutnya yaitu sisi diskusi dan tanya jawab. Saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam kelas sehingga diharapkan mahasiswa dapat berpartisipasi aktif untuk bertanya dan menyampaikan pendapat pada setiap pertemuan perkuliahan. Saya juga akan menggunakan platform virtual kelas untuk digunakan mahasiswa sebagai media pembelajaran, mengunduh materi dan mengunggah setiap tugas yang akan saya berikan, dan juga mengambil absensi perkuliahan. Selain itu juga, saya juga akan memberikan tugas latihan sehingga saya dapat menilai kemampuan mahasiswa berdasarkan lembar kerja yang mereka kerjakan. Berikut adalah cuplikan pengajaran saya di pertemuan ketiga pada mata kuliah kebijakan dan undang-undang peternakan yang saya sampaikan. Mari kita simak bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kembali hari ini. Sebelum saya memulai mata kuliah hari ini, bagaimana kabar teman-teman semua, adik-adik mahasiswa? Sehat, Pak. Sudah makan? Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam menimba ilmu di pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada kesempatan ini, pada pertemuan ketiga, kita berbicara terkait dengan politik peternakan di Indonesia. Nah, teman-teman sudah tahu politik peternakan Indonesia seperti apa? Sebelum kita masuk ini, apa itu politik? Gitu. Jadi kita berbicara terkait dengan politik peternakan ini, kita berbicara menjelajahi kompleks politik peternakan Indonesia ini adalah sebuah sektor vital yang menopang ketahanan pangan nasional, ya, tetapi juga menjadi tulang punggung penghidupan jutaan peternak, gitu. Jadi kita memahami bagaimana kebijakan, formulasi, implementasi, dan bagaimana aktor yang saling berinteraksi untuk membentuk masa depan peternakan, gitu. Nah, apa itu politik peternakan? Kita harus lihat di sini nih. Jadi, politik peternakan itu merujuk pada keseluruhan proses pengambilan kebijakan dan keputusan, ya, strategis yang dilakukan oleh pemerintah serta aktor-aktor yang terkait dalam ekosistem sektor peternakan. Ini bukan sekedar produksi hewan ternak, tetapi mencakup mata rantai, ya, mulai dari hulu hingga hilir. Jadi kita juga berbicara terkait akses produksi, terus juga distribusi, terus konsumsi, terus perlindungan terhadap pelaku usaha peternak, begitu. Jadi kita berbicara terkait dengan regulasi. Jadi untuk menopang peternakan itu, ya, kita harus membuat aturan-aturan atau kebijakan gitu yang menopang bagaimana peternak itu bisa maju, begitu. Nah, selain itu juga politik peternakan merupakan bagian integral dari kebijakan publik yang lebih luas dengan fokus pada pencapaian tujuan utama, yaitu terkait dengan bicara terkait dengan ketahanan pangan. Apalagi saat ini kan kita fokus pada program dari Presiden, yaitu terkait dengan apa? Makan siang gratis. Mungkin teman-teman secara bisa makan siang gratis, karena itu fokus pada dari SMP sampai SMA, gitu. Jadi terkait dengan ketahanan pangan, itu juga mendorong, gitu. Nah, terus juga terkait dengan kesejahteraan peternakan. Jadi
kebijakan yang dibuat oleh kepentingan dari baik pemerintah itu harus mensejahterakan peternak. Itu aturannya untuk mempermudah begitu. Nah, terus juga mempermudah supaya dapat meningkatkan pendapatan petani atau peternak gitu. Artinya sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu harus bersumber untuk bagaimana meningkatkan pendapatan peternak gitu. Nah, berbicara terkait dengan politik peternakan ini bagaimana meningkat ini. Saat ini kan ekonomi nasional itu bergantung juga gitu di sektor peternakan. Salah satunya pilar pertumbuhan di ekonomi gitu. Penciptaan lapangan kerja, peningkatan devisa negara melalui ekspor. Artinya kan banyak ekspor nih. Ya dah, tahu ekspor tuh? Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum lanjut? Belum. Nah, jadi semua yang saya sudah jelaskan tadi terkait dengan apa itu politik peternakan, kita juga harus tahu nih fungsi politik di dalam sektor peternakan. Apa sih fungsinya begitu? Yang pertama di sini fungsi dalam sektor peternakan ini sangat krusial dalam menciptakan ekosistem yang sehat, adil, dan berkelanjutan demi intervensi kebijakan gitu. Cenderung ke pasar dan tidak merugikan peternak. Artinya bahwa setiap kebijakan dari ini tidak merugikan peternak begitu. Nah, salah satunya gini, mengatur distribusi sumber daya. Pemerintah berperan dalam memastikan pemerataan terhadap akses sumber daya seperti bibit unggul, pakan berkualitas, vaksin, dan finansial. Hal ini termasuk subsidi. Saya ini kan lihat pemerintah mendukung peternak itu memberikan subsidi di peternak. Dulu pernah dikasih subsidi yaitu programnya penyelamatan sapi betina produktif tahun 2012. Itu pernah dilakukan pemerintah untuk mendorong supaya para peternak itu tidak lagi menjual ternak sapi betina yang produktif. Karena rata-rata kan orang sudah kebutuhan keuangan, misalnya faktor ekonomi, sapi betina satu-satunya bisa dijual walaupun masih produktif gitu. Untuk menggantikan agar tidak jadi menjual ternaknya, ya mereka itu kasih insentif dari pemerintah. Terus juga melindungi peternak. Melindungi peternak ini peternakan rakyat karena gini, saat ini kan harga dari penjual berapa saat ini peternak? Ya, kan fluktuatif, harga itu naik turun, ya kan? Praktik pasar tidak adil, terus juga ada persaingan yang tidak sehat antara produk impor dan ekspor kan? Kan tidak berbeda gitu. Terus juga gini, ada juga menetapkan regulasi dan standar. Jadi pembentukan regulasi ini, terkait dengan kesehatan hewan itu mulai dari sanitasi, penanganan penyakit, karantina, serta standar produk hewani yang mutu keamanan. Nah, ini fungsi vital nih untuk melindungi konsumen. Jadi artinya kita belajar dari hulu ke hilir. Nah, kita harus tahu semua yang kita tetapkan regulasi tadi, bagaimana tuh menjaga keamanan mutu dan keamanan dari produk hewan sampai ke konsumen gitu, supaya untuk menjadi daya dukung saing bagi para peternak lokal begitu untuk di pasar domestik maupun internasional. Terus juga terkait memastikan terjangkaunya harga gitu dalam mengelola keseimbangan antara harga yang wajar bagi produsen dan harga yang terjangkau bagi konsumen. Terkait politik harga produk hewani saat ini yang tersebar di pasar, terkait dengan harga juga tuh ada permainan politik di dalam. Orang yang memelihara dan orang yang pedagang yang tinggal ambil itu beda harganya. Tapi yang rugi siapa? Kira-kira yang rugi siapa? Tidak ada yang rugi. Tidak ada yang rugi ya? Peternak yang rugi, betul. Karena peternak ini dia yang memelihara dari nol sampai masa jual, sedangkan yang pebisnis atau konsumen yang mau ambil, yang tinggal jual nih sebagai pebisnis, mereka kan tidak pelihara, tidak habis waktu, mereka cuma ambil tapi mereka jual mahal. Coba sapi, dia beli 1 jutaan atau paling tinggi itu 12 jutaan, ya kan, 12 jutaan. Mereka jual per kilo kalau di Ternate itu kan 150
per kilogram dikali kalau 300 kilo misalnya satu ekor kena, coba berapa? Jadi lebih dia udah buang waktu untuk kasih makan ternak, untuk kasih minum, untuk kayak terjamin kesehatannya, keselamatannya, itu enggak, tapi mereka untung gitu. Jadi bagaimana kebijakan ini menguntungkan peternak? Salah satunya saya pernah baca itu bagaimana pemerintah harus menyediakan pasar ternak yang sudah standar buat ternak itu, sehingga para peternak itu langsung antar di pasar ternak. Begitu kan, di sini kan kita belum ada pasar ternak, cuma pasar tradisional yang semua ada di situ. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ada. Ada? Angkat tangan. Oke, silakan. Pegang. Oke. Oke, terima kasih Pak sudah menjelaskan tadi, mungkin sangat jelas untuk beberapa slide yang sudah dijelaskan mengenai materi yang tadi. Perkenalkan, nama saya Fitri Ibrahim. Saya ada pertanyaan untuk materi yang tadi disampaikan oleh Bapak. Bagaimana hubungan antara otonomi daerah dan kebijakan pemerintah mengenai itu? Mungkin itu saja. Tes otonomi daerah ya, Ya. dengan kebijakan pemerintah ya, atau kebijakan peternakan ya. Oke, ada yang lain lagi atau bentar dulu, jawab dulu ya? Ya, boleh Pak. Kita lanjut dulu. Jadi, oke, kalau turun bicara terkait otonomi berarti kewenangan yang diberikan oleh daerah. Ya, bagaimana daerah itu atau pemerintah daerah itu dia bisa mengatur sektor peternakan sesuai dengan kondisi lokal. Karena gini, pemerintah punya program, tetapi dia cuma memberikan ke daerah. Daerah itu yang mempunyai kekuasaan kebijakan nih di mengatur sektor peternakan itu sesuai dengan kondisi lokal. Kan beda-beda nih setiap daerah nih, atau punya budaya dan itu pasti berbeda. Jadi dia mengatur gitu, bagaimana dapat menimbulkan tantangan, jadi ada juga kayak misalnya regulasi yang berbeda gitu. Jadi setiap daerah punya regulasi yang berbeda di setiap daerah satu di daerah lain. Contoh kita di Maluku Utara ya, di Maluku Utara misalnya daerah Halmahera Timur dan Halmahera Barat itu sudah beda, ada punya regulasi dan kebijakan otonomi daerah yang diambil khusus karena dia mengetahui. Jadi bagaimana pemerintah itu untuk mendorong sektor peternakan tadi, bagaimana bagaimana membuat sinkronisasi ya regulasi pusat dan daerah, sehingga pelayanan peternakan itu di antara daerah itu dia lancar gitu. Jadi dia yang mengatur gitu. Oke, apa ya? Saling membutuhkan gitu. Nah, orang bicara terkait dengan aturan, peraturan undang-undang ya. Di sini ada turunannya, yaitu peraturan undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Semua yang undang-undang ini itu yang saya bilang tadi diremuk di DPR, gitu. Ya, mengatur kalau undang-undang nomor 18 tahun 2019 ya tentang peternakan kesehatan hewan adalah undang-undang yang mengatur seluruh aspek peternakan mulai dari pembibitan, budidaya, pasca panen hingga produk turunan gitu. Undang-undang menjadi dasar turunan bawahnya. Terus juga terkait tahun 2014 itu ada Undang-Undang 41 2014. Ini undang-undang perubahan atas itu dia berubah. Nomor 18 tahun 2019 dia rubah. Ini untuk merubah dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika dan tantangan baru di sektor peternakan, termasuk isu impor daging dan peran swasta. Jadi yang ini yang lama, Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 terus diperbaharui oleh Undang-Undang 41 tahun 2014, berubah karena kebijakan itu dia beda gitu. Apalagi kita di Indonesia ini kan pulau-pulau, otomatis regulasi itu pasti dia berbeda. Dia akan berubah sesuai dengan kondisi di lapangan begitu.
Terus peraturan pemerintah. Jadi turunan pemerintah ini itulah turunan dari undang-undang di atas. Turunan dia mengatur yang lebih spesifik. Gitu. Jadi adanya PP nomor 95 tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan. Nah, ini mengatur bagaimana jaminan produk hewan yang aman, yang sehat. Karena rata-rata kan orang di sini tidak tahu nih. Ketika orang beli di ayam di pasar, kan tidak tahu nih apa ayam bersih ndak, halal ndak, dipotong ndak, asam ndak, kan kita tidak tahu. Apalagi kalau sudah disajikan di dalam piring, kan tidak tahu kalau sudah digoreng ayam lalapan, kan tidak tahu, gitu. Jadi aturan ini yang mengatur. Nah, terus juga peraturan Menteri Pertanian, ya, yang mengatur tentang pembibitan ternak, standar kesehatan hewan dan tata niaga jual, ya, dan produk ternak hingga registrasi usaha peternakan. Jadi kalau kita mau peternakan, kita mau bikin usaha itu ada registrasinya untuk daftar izinnya gitu. Nah, terus juga di sini ada instruksi presiden dalam hal ini terkait dengan bagaimana melakukan percepatan pembangunan program peternakan, sebagaimana untuk mendukung program makan gratis. Nah, itu penting. Salah satunya itu bagaimana mempercepat pertumbuhan peternakan dengan cara itu tadi saya bilang. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Saya Pak. Oke, sebutkan nama dan pertanyaan. Ya. Perkenalkan sebelumnya, saya Siti Fadila Rahman ingin bertanya terkait pentingnya politik peternakan. Apa? Langsung saja politik peternakan. Bagaimana politik peternakan apa? Langsung saja ke pertanyaannya. Mengapa politik peternakan penting bagi pembangunan nasional, terutama kita di Indonesia, yang mana Indonesia merupakan negara kepulauan? Ya, saya kembalikan kepada. Mengapa politik peternakan penting bagi pembangunan nasional? Ya. Apalagi orang di daerah kepulauan ya. Oke, jadi politik peternakan itu penting sekali gitu di sektor ini karena kontribusi terhadap ketahanan pangan itu bagus. Karena kita nih setiap hari kita butuh konsumsi hewan, protein hewani, ya. Jadi sektor ini kontribusinya sangat penting, apalagi di daerah kepulauan. Gitu. Nah, kita kan kalau makan pulau kita tidak perlu makan daging, kita harus ke Ternate. Enggak, kita bisa pelihara di sana untuk mengkonsumsi kebutuhan protein hewani tadi. Bisa ayam kita bisa, kalau ayam broiler tidak bisa berarti ayam kampung juga bisa gitu. Nah, selain itu juga bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Terus juga bagaimana di pekerjaan dan meningkatkan perekonomian di desa. Tapi ini kan ada di desa-desa daerah Jawa, itu kan sudah ada yang sudah beternak gitu untuk produksi ada ayam petelur ya di desa. Jadi pertumbuhan perekonomian di desa itu alhamdulillah lancar gitu. Terus di negara-negara kita seperti kepulauan, kebijakan yang tepat dapat mengatasi disparitas antara wilayah, gitu. Terus meningkatkan distribusi ternak dan produk hewan serta bagaimana memperkuat sistem logistik antara pulau. Jadi gini, negara kita kan negara kepulauan. Gitu. Jadi aksesnya agak susah antara satu yang lain. Jadi sangat penting sekali bagaimana meningkatkan distribusi ternak dan produk hewan di masing-masing pulau gitu. Supaya dia selalu ada begitu. Oke? Ya. Mungkin kita lanjut. Ada pertanyaan lagi? Ada, Pak. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Prilioni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja pertanyaan saya itu, apa saja aktor utama dalam pembentukan kebijakan pemerintahan di Indonesia? Apa saja? Apa tadi? Apa aktor saja utama aktor utama dalam pembentukan oke. Aktor utama ya? Aktor utama berarti kalau aktor berarti kan orang yang berperan. Ya dah? Kalau kita berbicara aktor berarti siapa sih yang berperan dalam pembentukan kebijakan begitu. Jadi aktor utama itu meliputi Kementerian Pertanian, ya, Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Terus juga DPR RI,
ya, terkait kebijakan gitu. Terus pemerintah daerah, organisasi masyarakat atau LSM, terus juga akademisi, terus pelaku industri peternak dan semua pihak yang berhubungan dengan peternak gitu. Jadi saling memberikan masukan bagaimana menyusun dan memberikan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan itu semua tuh satu. Jadi pokoknya yang berhubungan dengan keterlibatan dalam dunia peternakan, ya, itu selalu ada gitu. Jadi semua itu yang terlibat, orang-orang itu yang terlibat tadi DPR, kementerian, gitu. Jadi terkait dengan anggaran itu berarti orang DPR, gitu. Oke, sampai di sini kita lanjut dulu. Ya, di sini pesawat kita sudah sampai di sini. Oke, bisa ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin cukup sekian ya. Tapi sebelum akhir ini saya akan memberikan kalian tugas, ya, tugas buat makalah, ya. Kalian cari isu-isu terkait dengan politik peternakan yang ada gitu, atau kalian cari di media-media sosial, media cetak maupun elektronik terkait dengan adanya isu terkait dengan peternakan, ya. Buat makalah sesuai panduan, nanti kalian kirim di virtual kelas ya. Nanti kumpul di virtual kelas di tempat tugas, kalian kirim lewat situ. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dapat manfaat buat kita masuk ke masa depan nanti. Oke? Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.